Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1 angka Romawi, pelayanan sepekan ini. 1 angka Romawi titik 1, pendeta penanggung jawab pelayanan pekan ini adalah Pendeta Sami RM Hatu, Sarjana Teologi bersama Majelis Tugas Mingguan. 1. Penatua Hanapai Sengo, Diaken Monalisa Kriweno Pelamonia. 2. Penatua Ronaldo Kainama, Diaken Esther Kainama Apitule. 3. Penatua Dortea Baumase Dias, Diaken Yeri Laisetamu Rangkuratat. Dalam kebaktian minggu pagi ini akan dilantik tim kalesang lingkungan pada setiap sektor pelayanan. Angka Romawi 1.5, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih atas topangan doa bagi kontingen Jemaat GPM Ebenezer di ajang Klasis Kota Ambon Cup kedua yang berlangsung pada tanggal 1 sampai dengan 2 September 2022. Berkat topangan doa dan gumul Bapak, Ibu, anak-anak, warga jemaat, maka Jemaat GPM Ebenezer berhasil menampilkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan memperoleh hasil sebagai berikut. 22 pukul 17:30 atau jam setengah 6 sore waktu Indonesia Timur, bertempat di gedung gereja Ebenezer. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui para pengasuh atau rekan-rekan tim Pelda di sektor masing-masing. Angka Romawi titik 5, selama kebaktian berlangsung, Majelis Jemaat mengharapkan agar tidak ada warga jemaat yang mengaktifkan telepon seluler atau melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan. Angka Romawi 4, pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayankan dengan pengaturan sebagai berikut. Angka Romawi titik 1, tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian gereja anak. Angka Romawi titik 4.2, pelayanan firman dalam kebaktian saat ini adalah Pendeta Yohana Maitimu, Sarjana Sains Teologi. Angka Romawi 4.3, pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada Kitab Kudus Perjanjian Baru, surat kiriman Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 20. Diulang kembali, Timotius 1 pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Demikian warga ini disampaikan untuk diketahui, Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat berbaktikan Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah tentang lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan nyanyian GPM nomor 1. Bait pertama sampai yang ketiga. Ambon 11 September 2022, Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Godif J.A. Kuritelu, Sarjana Teologi, Sekretaris, Penatua Benedictus Makasale. Meneguhkan semangat bergereja dan bermasyarakat di gereja dan kota ini. Marilah kita berdiri dan bersama-sama menggemakan sukacita kita dengan menyanyikan Mars Gereja Protestan Maluku dan Mars Kota Ambon. Cik. Bapak Ibu pengasuh dan adik semua dipersilakan berdiri.
kita, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Itulah moto gereja kita, Gereja Protestan Maluku. Mari kembangkan koinonia, diakonnya, marturia dan ekonomia, tetap bertumbuh dan berbuah. Majulah Gereja Protestan Maluku. Tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Itulah moto gereja kita, Gereja Protestan Maluku. Mari kembangkan koinonia, diakonnya, marturia dan ekonomia, tetap bertumbuh dan berbuah. Majulah Gereja Protestan Maluku. Majulah GPM, majulah GPM, majulah Bapak Ibu pengasuh dan anak-anak dipersilakan duduk kembali. Karena itu kita akan adah dalam menghadap Tuhan. Dalam semangat sebagai warga Gereja Protestan Maluku, yang juga adalah warga masyarakat di Kota Ambon, kita akan menyembah Tuhan dalam kebaktian di saat ini. Kami mengajak semua pengasuh dan orang tua dapat mengawasi anak-anak agar kebaktian ini berlangsung dengan tertib, dengan penuh kekudusan kepada Allah. Kebaktian ini adalah wujud ungkapan syukur kita, walaupun mungkin anak-anak menyadarinya sebatas perayaan dan sukacita saja. Tetapi sesungguhnya kita telah
menanamkan nilai kepedulian sebagai warga gereja dan warga kota kepada mereka sejak dini, agar kelak mereka menjadi berani dan bangga sebagai anak Gereja Protestan Maluku dan anak Temur. Dalam cinta kasih Tuhan menjumpai anak-anak, para pengasuh dan orang tua, selamat siang, shalom. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, sebab kasih setianya besar sampai ke langit dan kebenarannya sampai ke awan-awan. Damai sejahtera Allah menyertai anak-anak, papa, mama, dan para pengasuh sekalian. Ku selalu ingin memujimu sebagaimana hidupku. Karena cinta kasih setiamu menuntun
ombak samudra riuman deru memuji keagungan-Mu. Ya Tuhan, beri kekuatan mau bersaksi bagi-Mu. Madaku katamu kan abadi selama-lamanya. Hijau burung menyambut sang surya, angkat cahaya kemuliaan. Kuncup bunga di taman lestari, sebarkan aroma cinta-Mu. Ombak samudra riuman deru memuji keagungan-Mu. Ya Tuhan, beri kekuatan mau bersaksi bagi-Mu. Padaku katamu kan abadi selama-lamanya. Katamu kan abadi selama-lamanya. Adik-adik, para pengasuh, majelis jemaat dan orang tua yang Tuhan Yesus sayang, hari ini kita bersyukur sebagai warga gereja, tapi juga warga kota. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa kita bersyukur hari ini? Ada 2 hari raya. Yang pertama, 17 Agustus sudah lewat. Yang sekarang 6 September, hari apa? Ya, dan satunya hari Kota Ambon. Pintar anak-anakku. Hari ini semua anak, pengasuh dan orang tua di Ebenezer bersyukur karena Tuhan Yesus telah memberi berkat usia baru di usia 87 bagi Gereja Protestan Maluku. Dan anak-anak di Ebenezer adalah kebanggaan kita, sebab diberi kesempatan untuk berkarya dan bersaksi memuliakan Tuhan. Dibimbing oleh para pengasuh di sekolah minggu, tunas pekabaran Injil, dan pengetahuan kita bertambah untuk mengenal Tuhan Yesus dan gereja ini seutuhnya. Itulah mengapa kita ada sebagai anak GPM. Kita bangga sebagai anak GPM. Mari anak-anak dalam kebanggaan ini, siapa yang bisa menyebutkan nama Ketua Sinode GPM yang sekarang? Yang sekarang? Om Eli. Betulkah Om Eli? Ya, Pendeta Eli Mas Paitela. Ada yang tahu Ketua Sinode yang pertama? Oke, baik anak-anak, mari kita berdiri, mari semua kita berdiri, dan bersama-sama kita menyanyikan Beta GPM, Beta Anak dan Remaja GPM. Protestan Maluku, generasi gereja yang berharga, penerus iman Kristen GPM. Beta hidup di Pulau
GPM yang sejati di dalam kata dan perbuatan, sekarang sampai selama-lamanya. Beta GPM. Anak-anak yang manis, sebagai anak-anak GPM kita bangga. 6 September 1935 GPM lahir. Ada anak-anak yang di pulau-pulau, di Maluku dan Maluku Utara, ada yang tersebar di gunung-gunung, ada yang jauh tidak bisa kenal internet, ada yang tidak bisa sekolah. Dari zaman GPM ini berdiri, Ketua Sinodenya yang pertama Pendeta J.S. Stab, dan sekarang Pendeta Elifas Mas Paitela. Kita bangga menjadi anak GPM. Bukan hanya syukur kita bersama Gereja Protestan Maluku, tetapi juga bersama kota tempat kita berdiam saat ini. Siapa di sini yang lahir di Ambon? Saya juga lahir di Ambon. Siapa yang lahir di bulan? Ada yang lahir di bulan? Tidak ada. Ada yang lahir di matahari? Nah, nanti terbakar. Semua kita lahir di Ambon. Anak-anak, dengan demikian hampir semua kita lahir di Ambon. Ambon Manise yang kita cintai ini, pulau kecil yang dikelilingi birunya laut. Terlebih lagi kotanya pun sangat kecil. Sekalipun kota kita ini kecil, tetapi manisnya sungguh kita rasakan. Bahkan sampai saat ini, adakah yang mau menyebutkan apa saja yang disukai dari kota Ambon? Apakah itu jalannya, taman-tamannya, atau ada yang lain? Apa yang disukai dari kota Ambon? Apa? Musik, apa lagi? Tarian, makanan. Nah, bagus. Nah, ciri khas kota Ambon, makanannya apa? Wah, anak-anak Ebenezer pintar sekali. Siapa di sini suka makan papeda? Nah, nanti kakak pengasuh bikin lomba makan papeda. Nah, dengan demikian kita semua pasti mencintai kota Ambon. Nah, mencintai kota Ambon itu dapat dilakukan dengan hal yang sederhana. Salah satu contoh, kita lihat ada sampah di jalan. Apa yang harus dilakukan? Ya, harus diangkat dan membuangnya ke tempat sampah. Siapa yang bisa bilang cara mencintai kota Ambon selain cara yang tadi? Cara mencintai kota Ambon, ayo anak-anak Ebenezer. Ya, melestarikan lingkungan. Nah, karena itu marilah sebagai warga kota yang baik dan bertanggung jawab, rajin belajar supaya pintar dan bisa berguna bagi kota Ambon di masa depan. Jaga kebersihan dan taat pada setiap aturan yang ada. Anak-anak yang hadir di kebaktian ini nantinya kembali ke rumah harus mengingatkan papa, mama, kakak, dan semua saudara tentang pentingnya mencintai kota Ambon, supaya semua hidup sejahtera, penuh damai, dan nyaman di atas kota Kembang Pala dan Cengke ini. Ayo kita berdiri lagi. Nah, satu lagu yang akan kita nyanyikan, Ambon Manis. Semua tahu lagunya? Nah, kita nyanyikan Ambon Manis. Ambon manis, Ambon manis, Ambon manis.
dan pemberitaan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan dibacakan dan menjadi perenungan untuk ketemu semua di saat ini terdapat pada Alkitab Perjanjian Baru, surat Paulus yang pertama kepada Timotius. 1 Timotius pasal 1 ayat 18 dan berakhir pada ayatnya yang ke-20. Sebelumnya mari katong sembahyang. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami anak-anak-Mu ini. Kami akan membaca Alkitab dan menerima pemberitaannya dari hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai kami, agar kami mampu melakukan perintah Tuhan dalam firman ini. Amin. Karena menjelang HUT Gereja Protestan Maluku, kemarin sudah diluncurkan Alkitab Janji Baru atau Perjanjian Baru dalam bahasa Melayu Ambon. Maka hari ini kita akan membaca dan mendengar teman kita membacakan dalam bahasa Melayu Ambon. Di bawah perikop, Paulus kasih tugas par Timotius. Timotius, beta pung anai, tugas yang beta kasih par ale tu akan iko pasang yang Allah pung roh pernah kasih par orang-orang di jamaat soal ale. Beta mau kasih inga ale soal pasang tu, biar ale lawang orang-orang yang kasih belajar ajaran yang sembatul tu deng sungguh-sungguh, macang den tantara lawang dia pung musuh. Ale mesti percaya Yesus Kristus terus deng bikin apa yang ale tahu tu batul. Ada orang-orang yang subale balakang dari apa yang dong tahu tu batul sampai dong seng percaya Yesus Kristus lai, macang Himeneus deng Alexander. Beta suka si pisah dong dua dari basudara yang percaya Yesus, macam beta kasih dong par setang pung raja. Beta bikin begitu biar dong dua tu tobat, lajang bicara yang tar batu-batul. Papa, Mama, Kakak pengasuh, Bapak Ibu majelis, apa kabar hari ini? Semuanya aman? Mantap. Nah, hari ini teman-teman, anak-anak paling banyak yang hadir. Tapi di sini Kakak Pendeta tidak sendiri. Kakak Pendeta bawa teman. Mau kenalan? Coba panggil, halo. Dia lagi bobo. Nah, bangunkan, bangun, 1, 2, 3. Dia tidak mau bangun. Nah, ini dia. Hai teman-teman. Semua hai. Nama saya Loli. Hai Loli. Ih, teman-teman yang suka Loli. Nah, anak-anak, Loli adalah teman kita sekarang. Nah, semuanya nih kan orang Ambon. Kak, ada yang orang Batak? Oh, ada tapi seng ada. Nah, tanya semua, Loli orang mana? Coba. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Kepo. Loli orang Ambon juga. Loli anak GPM. Yeay. Nah, anak-anak yang manis hari ini bersama Kakak Pendeta dan Loli bersama anak-anak yang manis, kita akan belajar mengapa GPM masih ada sampai saat ini. Itu karena siapa? Kenapa Kota Ambon ada sampai saat ini? 447. Awas jang sebentar dong pasang akan partogel. Sengto, kalau GPM umurnya berapa? 87. Awas jang sebentar AKKLE. Jangan. Anak-anak lihat di sini. GPM ulang tahun, Kota Ambon ulang tahun, itu semua karena Tuhan punya kasih sayang. Anak-anak tahu waktu dolo-dolo ada orang yang datang cerita tentang Tuhan Yesus di Maluku, di Kota Ambon.
kakak pendeta minta satu anak remaja. Coba berdiri, satu anak remaja. Nah, satu saja. Nah, anak-anak lihat sini. Anak-anak lihat sini. Kalau kakak pendeta bilang, tepuk diam. Diam. Oke, ulang. 1, 2, 3. Tepuk diam. Diam. Nah, kakak pendeta minta satu orang anak remaja berdiri. Maaf ya, kakak pendeta tidak bisa lihat ke bawah, susah. Nah, ada yang sudah berdiri? Nah, kakak pendeta mau tanya, sebutkan 2 orang Rasul Maluku yang memberitakan tentang Tuhan Yesus di tanah Maluku. Siapa? Ya? Anak-anak kalau angkat tangan kakak pendeta susah lihat. Maaf ya. Ada yang tadi jawab Martin Luther? Oke. Siap. Martin Luther salah. Nah, oke, yang jawab Yosef Kam siapa tadi? Namanya siapa? Yuliska. Yuliska ya? Oke, yang jawab Yosef Kam. Oke, yang jawab Yosef Kam bisa sebutkan satu lagi siapa? Oke, anak-anak yang jawab Yosef Kam tadi benar. Sebentar pulang, jangan pulang ya, akan dapat hadiah dari Loli. Oke, semuanya lihat di sini bersama Loli ya, kita akan belajar. Anak-anak, Tuhan Yesus mengutus orang-orang untuk memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Yosef Kam tadi, ada juga siapa? Franciscus Saverius. Siapa lagi? Sebutkan tadi. Dengan demikian Tuhan Yesus berkenan, Tuhan Yesus sayang sampai katong ada hingga saat ini. 87 tahun adalah usia yang paling luar biasa Tuhan Yesus kasih. Nah, kakak pendeta minta satu orang anak kecil. Iya, anak kecil boleh berdiri? Nah, satu saja ya, karena kakak pendeta susah lihatnya. Kakak pendeta mau tanya, untuk satu orang anak kecil, sebutkan contoh, 2 ya, 2 contoh. Sebutkan 2 contoh sikap cinta GPM. Anak kecil, sebutkan 2 contoh sikap cinta GPM. Rajin beribadah, satu lagi apa? Oke, halo. Jangan paduan suara dong. Nah, yang jawab rajin baca Alkitab tadi sebentar pulang tinggal ya, dapat hadiah dari Loli. Oke. Nah, lagi kakak pendeta minta satu anak tanggung. Jawab soal ini. Anak-anak yang manis. Hello. Semua berdiri. Oke, anak-anak lakukan apa yang kakak pendeta bilang. Oke? Bikin yang kakak pendeta bilang, tapi adik-adik lihat. Ulang, adik-adik dengar, bikin apa yang kakak pendeta lihat, tapi boleh bikin yang adik-adik bikin yang kakak pendeta bilang, tapi adik-adik boleh bikin yang adik-adik lihat. Mengerti? Nah, bikin yang adik dengar kakak pendeta bilang, tapi boleh yang kakak pendeta bikin yang adik-adik lihat. Siap. Tunjukkan kepala. Nah, yang betul kepala atau tangan? Kepala, karena adik-adik harus lihat yang bikin yang kakak bilang. Angkat tangan kanan. Angkat tangan
tangan. 5 tambah 5. Tepuk tangan. Yeay. Semuanya duduk. Anak tanggung jawab soal ini. Siapa yang paling cepat? Tapi yang boleh paduan suara. Oke, siap. Bersama Loli, Kakak Pendeta punya satu pertanyaan untuk anak tanggung. Nah, bagaimana caranya menunjukkan sikap hidup sebagai anak yang memberitakan Injil di GPM? Bagaimana contoh sikap hidup anak yang memberitakan Injil di GPM? Oke. Membaca Alkitab belum tepat. Yang lain? Oke. Siapa yang bilang saling mengasihi itu yang benar? Yeay. Anak-anak tahu kenapa? Ada yang bisa kasih alasan? Anak-anak tahu kenapa saling mengasihi adalah contoh hidup memberitakan Injil? Ada yang bisa kasih alasan? Kenapa saling mengasihi itu yang benar sebagai contoh hidup memberitakan Injil? Kurang tepat. Apa? Kurang tepat. Ada yang bisa? Karena kasih. Hampir benar. Ada yang lain? Oke. Siap. Anak-anak yang tadi jawab, yang tadi menjawab karena kasih, saling mengasihi. 2 orang apa 3 orang tadi ya? 2. Yang jawab karena kasih, yang jawab saling mengasihi, sebentar juga dapat hadiah dari Loli. Oke. Nah, dengarkan Kakak Pendeta sini. Kenapa saling mengasihi itu adalah contoh memberitakan Injil? Karena memberitakan Injil itu harus lewat perbuatan. Ketika anak-anak saling mengasihi, orang lain lihat, oh saya harus mengasihi sama seperti Dita. Ada yang nama Dita? Sengada. Ya, katong harus saling baku sayang kayak Dita, harus saling baku sayang kayak Leon. Ada yang nama Leon? Sengada ya? Oke. Oke, anak-anak yang manis bukan hanya sebagai orang GPM, katong juga harus bangga jadi orang Kota Ambon. Nah, anak-anak tahu kenapa Kota Ambon itu indah? Kota Ambon apa? Nah, anak-anak tahu di Kota Ambon ini ada hewan, tumbuhan, ada makanan, minuman. Nah, ada tas ya? Oke, ada banyak hal yang di Kota Ambon, ada banyak binatang. Apa ini? Apa suara kucingnya gimana? Nah, meong, meong, meong. Nah, ada kucing. Siapa di rumah pelihara kucing? Nah, ada juga apa ini? Nah, siapa di rumah punya zebra? Siapa di rumah punya zebra? Ada yang punya zebra? Sengada. Nah, ada juga binatang apa ini? Koala. Pintar, koala. Siapa di rumah pelihara koala? Oke, binatang-binatang itu ada di Ambon tidak? Oh ada, ya koala. Kakak Pendeta belum pernah lihat di Ambon di mana koala. Kalau ini kelinci. Nah, siapa di rumah ada punya kelinci? Wah, nanti pulang Kakak Pendeta minta kelinci 1. Nah, ada juga nih binatang. Apa ini? Nah, guk 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 guk. Nah, oke, ada lagi
tinggal yang terakhir. Ada 2. Apa ini? Kuda poni sama doging. Oke, anak-anak yang manis. Nah, dengarkan kakak pendeta sini ya. Binatang-binatang siapa yang ciptakan? Anak-anak di rumah sayang tidak sama binatang. Nah, karena sayang, anak-anak yang bikin cantik kota Ambon itu ada hewan, ada tumbuhan, dan itu kota Ambon cantik. Anak-anak harus jaga kebersihan dengan tidak membuang sampah. Anak-anak juga harus jaga hutan-hutan, seng boleh tebang pohon. Bunga-bunga harus disiram supaya subur. Nah, anak-anak yang manis, selain itu juga anak-anak bukan hanya karena ada banyak binatang, banyak tumbuh-tumbuhan di kota Ambon, tapi anak-anak juga punya banyak pekerjaan, banyak profesi. Nah, kakak pendeta mau tunjukkan, ada yang bisa tebak tidak? Nah, ada banyak profesi. Apa ini? Polisi. Nah, kalau siapa punya papa polisi? Saya. Nah. Oh, ini Brimob. Ini namanya Irjen Sambo. Wah. Tepuk tangan ya. Oke, anak-anak kalau kota Ambon ada mengalami perang, yang jaga siapa? Polisi, tentara, Brimob. Oke, makanya kota Ambon jadi cantik, jadi aman. Nah, ada juga ini apa ini? Nah, kalau ada yang terbakar, disiram airnya sama yang di pemadam kebakaran. Nah, makanya kota Ambon bisa aman. Nah, ada lagi nih kakak pendeta punya. Apa ini? Anak-anak sekolah, anak-anak tukang pos, pintar sekali. Yang jawab pengantar surat sebentar dapat hadiah dari Loli. Oke, siap. Nah, ada juga yang kalau tugas di kota Ambon. Nah, apa ini? Chef Koki. Siapa? Ini Koki. Siapa yang suka makan enak? Saya. Nah, kalau suka makan enak yang masak siapa? Mama. Koki. Yeay. Ya, Koki. Oke, itu Koki ya. Sekarang nih, kalau anak-anak sakit. Nah, siap. Nah, anak-anak yang manis, dengan demikian kota Ambon bisa cantik karena semua orang-orang yang kerja. Anak-anak juga, tugas anak-anak adalah belajar supaya besok-besok bisa jaga kota Ambon. Teman-teman, pesan Loli adalah teman-teman banyak belajar dan di besok hari teman-teman bisa jadi orang sukses jaga kota Ambon. Tuhan Yesus kasih umur yang panjang supaya anak-anak bisa jadi anak-anak yang hebat. Nah, Tuhan Yesus tadi bilang anak-anak harus ikut hati nurani.
Anak-anak tidak boleh dengar orang lain ya. Cinta GPM, cinta Kota Ambon, Loli pamit baru supaya anak-anak bertumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Amin. Semua tenang. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari semua anak-anak yang manis, Papa Mama dan Bapak Ibu pelayan, marilah berdiri dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan pujian Paduan Suara Kecap Vision. Semua pengasuh, anak kecil, anak tanggung, dan tim PFG.
Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan tanda syukur kita kepada Tuhan sebagai wujud ungkapan terima kasih yang tak terhingga atas pertolongan dan berkat-Nya bagi Gereja Protestan Maluku dan Kota Ambon, terutama bagi kita pribadi, keluarga, dan persekutuan jemaat ini. Yesus, syukur jang putus-putus, bilang saja dan kebannya Yesus ikan kawan sekolah di dalam jaring, arong kau Yesus ampe tabale. Syukur akan pada Yesus, syukur jang putus-putus, bilang saja dan kebannya Yesus Berapa lagi pohon barangke-rangke, sagu lepeng sukono di dulang. Syukur akan pada Yesus, syukur jangan putus-putus, bilang saja dan kiranya Yesus Dari dulu su ada persekutuan yang berdiri atas firman Tuhan. Syukur akan pada Yesus, syukur jangan putus-putus, bilang saja dan kebannya Yesus Bait 1 dinyanyikan oleh pengasuh anak Batika dan Indria. Semuanya syukur akan pada Yesus, syukur jangan putus-putus, bilang saja dan kebannya Yesus Bait 2 dinyanyikan oleh anak dari jenjang anak kecil. Semuanya syukur akan pada Yesus, syukur jangan putus-putus, bilang saja dan kebannya Yesus Bait 3 dinyanyikan oleh anak tanggung dan remaja. Semuanya syukur akan pada Yesus, syukur jangan putus-putus, bilang saja dan kebannya Yesus Bait 4 dinyanyikan oleh sektor 1 sampai sektor 7. Semuanya syukur akan pada Yesus, syukur jangan putus-putus, bilang saja dan kebannya Yesus Bait 1 dinyanyikan oleh sektor 8 sampai 13. Semuanya syukur akan pada Yesus, syukur jangan putus-putus,
semuanya. Syukur akan Tuhan Yesus, syukur gak putus-putus, bilang saja dan hebatnya Yesus. Oh Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu, selaku ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Mari kita berdoa. Tuhan, terimalah tanda syukur umat-Mu saat ini dan pakailah hidup kami untuk jadi tanda kesaksian yang hidup dalam menopang pelayanan-Mu di gereja dan kota ini. Amin. Semuanya dipersilakan duduk kembali. Paduan suara Tepi Tasik. Semua pengasuh jenjang remaja, semua subkomisi dan majelis pendamping serta semua pembina.
Ibu Pendeta Maitimu yang kami hormati, Ibu Bapak Majelis Jemaat yang kami hormati, rekan-rekan pengasuh dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat Shalom. Hari ini 11 September 2022, dalam kebaktian Minggu pagi tadi telah dilantik tim Kalesang Lingkungan Jemaat GPM Ebenezer. Dalam fungsi dan peran itu, tim itu akan menjalankan tanggung jawab untuk Kalesang for kebersihan, Kalesang jam belajar anak, dan Kalesang keamanan dan ketertiban. Dan oleh karena itu, selaku Ketua Subkomisi Anak Remaja dan Katekisasi Jemaat GPM Ebenezer, melanjutkan apa yang boleh disampaikan oleh pimpinan harian Majelis Jemaat, maka pada kesempatan ini beta mengajak kita semua, baik majelis pembina, rekan-rekan pengasuh, bahkan anak-anak sekalian, untuk mari sama-sama kita sukseskan apa yang boleh dilaksanakan di pagi tadi. Caranya apa? Katong laeng deng laeng baku kasih inga supaya jang buang sampah, jang buang katompong kotoran tu sabarang. Katong kasih inga khusus bagi anak-anak semua. Ingat jam 19.00 diharapkan seng ada yang berkeliaran di jalan lain. Rekan-rekan pengasuh, mari kita support dengan lakukan itu. Lalu katong juga kasih ingat katompong papa, katompong orang tetua, katompong tetangga. Kalau putar lagu tuh putar ingat-ingat tetangga sabalalai jua. Kalau katompong papa yang biasa deng miras, ingatan katong kas ingat dong, supaya ketertiban dan keamanan di jemaat ini katong jaga rame-rame. Jemaat bersih, anak-anak taati jam belajar yang baik, semua kita menopang ketertiban dan keamanan di jemaat ini, maka yakin dan percaya disitulah kemuliaan Tuhan akan ada di tengah-tengah jemaat dan menyertai dan memberkati jemaat ini. Untuk itu, atas nama Komisi Anak Remaja dan Katekisasi Jemaat GPM Ebenezer, kami menyambut baik dan kami mendukung apa yang boleh dilakukan oleh Majelis Jemaat di saat ini. Shalom. Marilah saudara, katong kalesang hidup, kalesang Ebenezer, kalesang kita rumah, kalesang jam belajar, kalesang Ebenezer manisir. Kalesang, coba saudara tuang hati jantung, mari katorang baku gandeng tangan, katorang hidup biara hidup. Orang saudara di Ebenezer, labuhkan tangan kiri kanan, sebanyak jadi yang sini sana, jangan bangku tangan, mari bakira kalesangnya. Mau sampai kapan katong hidup begini, Sio Ebenezer tunggu ale deng beta, parlia kotor di sini sana, sampai jangan sampai dalam kali, banyak anak lupa jam belajar, judi dan mabok bikin caparuni. Coba saudara, mari kalesang Ebenezer, kalesang dalam rumah dan kita sampai di jalan. Kalau lihat ada sampah angkat, lah buang angkat di tempat sampah.
diri dari rupa-rupa kejahatan. Berhenti judi, berhenti mabuk, syoi laki dan bini anak, ingatan firman di pinggir rumah. Jangan pawela sampai lupa waktu, atau kalesa supaya hidup jadi lebih baik. Shumari gandong, katong kalesa Ebenezer. Anak-anak yang manis bersama semua orang tatua, semua tado lakatong mau sembayang. Nanti semua ikut kakak pendeta berdoa. Nanti di akhir doa semua tenang dan katong pung teman yang akan doa Bapa kami dalam bahasa Melayu Ambon. Mari sekali lagi semua ikuti kakak pendeta berdoa. Nanti di akhir doa ada katong punya teman yang bawa doa Bapa kami dalam bahasa Melayu Ambon. Mari lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis dan katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami memuji-Mu, mendengarkan firman-Mu. Sayang papa mama di rumah, sayang kakak pengasuh, sayang guru di sekolah, sayang para pemimpin, sayang para pelayan. Biarlah kami semua kerjasama untuk kemuliaan-Mu. Kami sudah beribadah. Tuhan Yesus terima kami. Semua yang kami lakukan hari ini, biarlah berkenan kepadamu. Sayang yang sakit, yang susah, biarlah dipulihkan. Ampuni kami, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dengan doa Bapa kami. Katong pu Bapa di sorga, katong minta biar semua orang taruh hormat par Bapa. Katong minta biar Bapa parentah semua orang di dunia nih, dan biar Bapa pun mau jadi di dunia. Markasih selamat katong jua dari setan pun raja pun kuasa. Tagal Bapa tu raja dan yang pun kuasa, par semua dan yang pantas pada Pak puji terus-terus. Amin. Anak-anak yang manis dan papa mama, mari berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, kebaktian ini akan usai. Tetapi syukur kita kepada Tuhan tidak usai sampai di sini. Bahkan gumulan kita bagi Gereja Protestan Maluku dan Kota Ambon akan terus berjalan seiring dengan pergerakan waktu yang maju ke depan. Jadi akhirnya anak-anak, bapak mama, orang tatua semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu, berjalan bersama Yesus dan lakukanlah segala perintahnya, sebab Ia menjanjikan berkat dan penyertaan bagi semua orang yang taat pada titahnya.
hatiku amat senang, walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama, tiada iblis menghalang, Yesus bersamaku. Oh, kita jalan bersama Yesus. Di mana-mana saja, siang ataupun malam, tiada iblis menghalang, Yesus bersama. Dan jadi saluran berkat bagi sesama, bagi keluarga, bagi sektor, bagi jemaat, bagi gereja dan kota, serta semua yang ada di dalam bangsa ini. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu kepada Kristus Yesus dalam kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu dengan pengharapan, dan oleh kasih karunia kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Anak-anak yang manis, papa mama semuanya, ibadah kita selesai. Sampaikan salam kasih Tuhan Yesus untuk semua orang di rumah, semua teman-teman di jalan, di mana saja. Selamat hari Minggu, selamat siang, shalom. Anak-anak yang dapat hadiah, tunggu sebentar ya, setelah doa syukur baru dapat dari Loli. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu pengasuh dan adik-adik semua, kita selesai dengan kebaktian hari ini. Semua dimohon tahan sebentar, ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan agenda sebentar. Yang pertama, kita akan audisi paduan suara anak Jemaat GPM Ebenezer untuk kapasitas 40-50 orang dengan usia 6-12.
Silakan masing-masing foto. Siap-siap sektor 11. Setelah foto bisa langsung pulang. Ya. Siap-siap sektor 11. Silakan sektor 11.